Ada beberapa ma'ani. Pertama, karena Nabi itu indah wajahnya. Bahagia orang yang memandangnya dan senang. Tatanazzahul uyunu fi hadaiki jamalih, fala tajidu makhluqan fil wujudi ala mithalih. Mata yang memandangnya pasti akan merasakan kebahagiaan dengan keindahan wajah Rasulullah SAW. Maka kamu tidak mungkin akan mendapatkan manusia di wujud alam semesta ini yang semisal beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang Arab kalau ingin melihat pemandangan yang indah, bukan gunung yang dilihat, karena gunungnya adalah batu-batuan yang besar. Bukan padang pasir, yang ada memang tumpukan pasir. Tapi orang Arab kalau ingin memandang pemandangan yang indah, menunggu bulan purnama. Ketika mereka menyaksikan keindahan bulan purnama, muncul Rasulullah. Ternyata manusia lebih tertarik melihat keindahan wajah Nabi Muhammad, sehingga dilukiskan ya gharul badru min husni wajhihi, tahayyaratil albabu fi wasfi ma'nahu. Bulan menjadi cemburu karena keelokan wajah Nabi Muhammad, keindahan wajah Nabi Muhammad. Bingung orang mau mensifati ketampanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-badru yakmulu kulla syahrin marratan wa hilalu wajhika kulla yawmin kamilu. Bulan itu menjadi purnama satu bulan satu kali, tapi wajahnya Rasulullah purnama pada setiap saat. Qala ba'du wasifihi ka'anna wajhahu bid'atu qamar bal adwa'u minal qamari idza lam yahuddunahu al-qamar. Sebagian mensifati wajah Nabi itu seperti bulan, bahkan lebih terang daripada bulan yang tidak pernah yang tidak dihalangi oleh sedikit awan pun. Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu beruntung sekali kalau ada orang yang bisa memandang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makna yang kedua, Nabi disebut Badar, bulan purnama, karena terangnya wajah Nabi Muhammad SAW. Allah menyebut Nabi Muhammad dalam Al-Quran dengan nur. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Telah benar-benar datang kepada kalian semuanya dari Allah cahaya dan kitab yang menerangkan. Kitab yang menerangkan itu Al-Quran. Nur adalah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira. Nabi disebut dalam Al-Quran sumber cahaya yang menerangi, sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah ditanya, akana wajhu Rasulillahi kasayf? Apakah wajah Rasulullah itu berkilau seperti pedang?
Maka beliau menjawab, la bal ka'anna syamsa tajri fi wajhi. Bukan seperti kilauan pedang, tapi seperti matahari berpancar sinar dari wajah beliau sallallahu alaihi wasallam. Satu saat Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi, menyulam kain ada di dalam kamar di malam hari. Coba saya minta jangan ada yang merokok, ta'ziman Nabi, untuk menghormati Rasulullah. Yang merokok dimatikan dulu, dengarkan cerita Rasulullah supaya tambah rindu sama Nabi. Tinggalkan rokok untuk Rasulullah untuk sementara. Siti Aisyah radhiyallahu anha menyulam kain di dalam kamar di malam hari, kamar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan cahaya lampu minyak. Lantai Nabi bukan dari keramik, bukan dari granit atau marmer, tapi lantai Nabi adalah tanah. Di dalam kamar menyulam kain lampu minyak mati di malam hari gelap gulita. Lepas jarum dari tangan Siti Aisyah, jatuh jarum ke tanah, nggak kelihatan. Jarum yang kecil ada di tanah di malam hari dalam kamar. Diraba-raba sama Siti Aisyah, berubah kamar menjadi terang benderang, sehingga jarum yang kecil yang jatuh di tanah nampak bisa dipungut oleh Siti Aisyah. Ternyata Nabi masuk dalam kamar, keluar pancaran cahaya dari wajah Rasulullah. Sampai Siti Aisyah terkagum-kagum sampai menyatakan, ma aqwa wajhaka ya Rasulullah, betapa terang wajah Anda ya Rasulullah. Maka Nabi menjawab, na'am ya Aisyah, wailun liman lam yarani yaumal qiyamah. Benar wahai Aisyah, celaka orang yang tidak bisa melihat wajah ini yaumal qiyamah, di hari kiamat. La ilaha illallah. Karena itu hati-hati. Celaka wajah yang tidak, manusia yang tidak bisa melihat wajah ini nanti di hari kiamat. Siti Aisyah bertanya, wa man lam yaraka ya Rasulullah yaumal qiyamah, siapa orang tidak beruntung tadi itu yang tidak bisa dapat melihat wajahmu ya Rasulullah dari kiamat? Man dzukirtu indahu falam yusalli alaihi, orang yang disebutkan namaku, orang yang diceritakan sejarahku, tapi lisannya membungkam, tidak bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Awas hati-hati ya ikhwan. Awas hati-hati ya ikhwan. Anda bagus mengadakan maulid Nabi SAW, tapi siaplah Anda memperbanyak sholawat pada Nabi kalau buat maulid. Ketika disebut nama Nabi, ketika dibawakan cerita Nabi Muhammad, jangan ada yang diem mulutnya, apalagi ngerokok. Khawatir akan menjadi penghalang dia nanti di hari kiamat tidak bertemu dengan Rasulullah SAW. Sallu alal Habib Muhammad. Salawat kepada Nabi setiap saatnya kalau baca maulid. Jangan berbicara lainnya. Nggak perlu bicara orang yang berhasil pekerjaannya, nggak perlu berbicara tentang politik. Kalau sudah diceritakan Nabi, tutup cerita yang lainnya. Manamda ildan Nabi, bukan zuna wal khabiyah,
Kata Habib Ali, kalau sudah disebutkan Nabi, nggak ada yang lebih pantas lagi setelah Allah dipuji kecuali Nabi Muhammad. Ya ikhwani, kita ini punya selera, selama ini selera murahan. Pingin kita ini dihormatin sama orang, pingin punya istana, pingin kita bertemu dengan raja, dengan presiden, dengan jenderal. Pernahkah kita punya cita-cita pingin ketemu sama Rasulullah? Pingin melihat Nabi Muhammad? Adakah kenikmatan adakah makhluk yang lebih utama daripada Muhammad Rasulullah? Tapi kadang-kadang kita hanya pandai berslogan aku cinta Nabi, tapi Anda masih lebih berpikir yang lainnya lebih banyak. Karena itu, jadilah orang-orang istimewa. Lihat mereka bagaimana harapannya. Wakrimil arwaha minna biliga khairil anam. Muliakan kami ya Allah dengan bisa bertemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara mereka ditanya, ma a'zamu ni'mah fid dunya wa ma a'zamu ni'mah fil akhirah. Apa paling utamanya kenikmatan di dunia dan apa paling keutamaan kenikmatan ada di akhirat? Maka dijawab, a'zamu ni'mah fid dunya ru'yatun nabiyya Allah. Liqa'un nabiyya Allah. Paling afdalnya nikmat di dunia adalah bertemu dengan Rasulullah secara yaqظah. Dan paling besarnya nikmat ada di akhirat, liqa'ullah azza wa jalla. Bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Wujuhi yawma idin nadirah ila rabbiha nadirah. Karena itu, ayo, maulid sudah kita baca, alhamdulillah, bagus. Tapi kualitas maulid yang harus ditingkatkan. Jangan Anda punya selera murahan. Jadikan tujuan utama Anda liqa'un Nabi, jullu qasdi liqa'uhu. Kata Habib Ali, paling utamanya tujuanku adalah bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala. Ya akhwani, beruntung para sahabat Rasulullah menjadi orang beriman dengan Nabi, bertemu dengan Nabi, sholat di belakang Nabi, berjihad bersama Nabi, selalu menghadiri majlis Nabi Muhammad SAW. Mereka sudah mendapat kenikmatan yang luar biasa. Beruntung. Karena itu para ulama menyatakan derajat yang tertinggi ba'dan nubuwah adalah martabatus syuhbah, derajat kesahabatan. Baru setelah itu martabatul wilayah, derajat kewalian. Kenapa? Karena mereka sudah mendapatkan satu kenikmatan khusus, yaitu ru'yatun nabiyya Allah. Paling afdolnya wali itu belum bisa mencapai paling rendahnya sahabat, karena liqa'un nabi, ru'yatun nabiyya Allah. Tapi apakah kita bisa ru'yatun nabiyya Allah? Bisa, kalau kita mencapai derajat yang tinggi. Berapa banyak para aulia bisa ru'yatun nabiyya Allah, dan itu binassil hadis, man ra'ani fil manam fasayarani fil yaqظah. Siapa orang yang melihat aku di mimpi bakal ketemu aku dalam keadaan yaqظah. Allah. Berusaha untuk kenal sama Nabi. Muqaddimahnya ru'yatun nabi fil manam. Nanti tingkatkan lagi sampai ru'yatun nabiyya Allah. Minimal, ya Rabb, mudah-mudahan panjang ngomong semuanya. Minimal ketika di dalam sakaratil maut Nabi akan hadir, membantu orang tersebut untuk mati husnul khatimah. Karena itu, ayo kita tingkatkan syauq kepada Rasulullah. Kita tingkatkan mahabbah kita kepada Nabi
sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tidak ada yang kita harapkan kecuali Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan insyaallah acara ini menjadi sebab guruknya kita dari Allah, dekatnya kita kepada Allah, dekatnya kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan insyaallah semuanya panjang umur, sehat walafiat, zahir maupun batin, dan mudah-mudahan insyaallah kita dilekatkan dengan Nabi di dunia fil akhirah. Amin ya Allah. Mudah-mudahan kita mendapatkan ru'yatun Nabi yang ghadatan wa manama, baik dalam keadaan mimpi maupun dalam keadaan terjaga. Mudah-mudahan insyaallah di dunia kita bisa melihat Rasulullah dengan mata terjaga, ada di barzakh bertemu dengan Rasulullah, pembantu kita selamat dari fitnatul qabr. Nanti ada di mahsyar bertemu dengan Nabi Muhammad, mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan insyaallah kita bukan jadi muhibbin kepada Nabi saja, pecinta Nabi, tapi jadi mahbubin inda Nabi, orang yang dicintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fadkuruni adkurkum. Kalau menyebut Allah, Allah akan menyebut dia. Man dzakarani fi mala'in dzakartu fi mala'in khairin minhu. Siapa yang menyebut aku di halayak ramai, aku akan sebut di hadapan para malaikat, sehingga malaikat akan tahu orang ini berzikir. Sara madhkuran ba'da an kana dzakira, menjadi orang yang disebut oleh Allah setelah menjadi orang yang menyebut Allah. Tingkatkan mahabbah, jadilah tasirun mahbubin indan Nabi ba'da an sirtum muhibbin lahu sallallahu alaihi wasallam. Jadilah orang yang bisa dicintai oleh Nabi setelah kamu menjadi pecinta sejati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bawa Nabi Muhammad, dunia akhirat akan selamat. Rumah tangga jadikan rumah tangga sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad. Masuk pasar bekerja dengan cara yang diatur oleh Nabi Muhammad SAW. Beribadah juga demikian. Segala kehidupan jadikan Muhammad adalah kiblah dalam segala sesuatu, maka kamu akan selalu dekat dengan Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad tidak pernah jauh dari Anda. Nabi tidak pernah jauh. Wa'lamu anna fikum Rasulullah. Ayat Quran, anna fikum Rasulullah. Rasulullah ada di diri kamu. Cuma kita mahjub. Kita mahjub dengan dunia, kita mahjub dengan riasa, kita mahjub dengan mal, kita mahjub dengan syahwat. Kita terhalangi dengan itu semuanya. Tinggal kita narfa'ul hijab, insyaallah kita bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin, amin Allahumma amin. Minta maaf tidak bisa lebih lama karena penceramah juga banyak. Wa al-fakir harus pulang sekarang. Wa istahdurana fi majalisikum. وإنشاءالله نلقاكم في خير وعافية ونرزق إن شاء الله كمال الإخلاص والإخلاص في طاعة الله. آمين يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.